Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, langsung saja. Apaan kali ini pembukanya agak panjang. Baik. Langsung saja kita masuk kitab Al-Arabiyatu Baina Yadaik. Kitab ABY ya, pelajaran muhadatsah. Dan kita kemarin sampai sini ya kurang lebih. Dan ini ke bawah semuanya adalah soal-soal. Jadi hari ini kita kerjakan soal-soal. Yang Anda bacakan. Nanti mungkin suatu saat nanti antum Ana suruh ngerjakan ya, tulis. Kemarin sudah ada yang Ana suruh ngerjakan. Mulai ada yang mengumpulkan, ada juga yang enggak. Ya Ana tekankan sini, harap kalau Ana minta untuk antum kerjakan ya. Soalnya itu nanti akan Ana nilai, akan dikumpulkan menjadi nilai untuk nanti di raport. Kan sebelumnya seperti yang pernah Ana sampaikan, rumah Ana di pinggir sawah ya. Pinggir sawah, pinggir jalan juga, jadinya banyak motor lewat. Baik. Langsung saja kita kerjakan dari yang atas ini ya. Mana aja kemarin? Ini yang hilang kemarin. Nah, ini dia. Di sini ada soal pertama ya ini. Yang kemarin yang sudah Ana minta antum kerjakan. Tadrib. Ini ada tadrib. Tadrib itu adalah latihan ya. Tadrib, Ana ulangi, tadrib artinya adalah latihan. Antum bisa terjemahkan atau antum bisa tulis buku tulis di buku catatan. Ajib anil as'ilah bi ikhtisar. Nah, sini perintahnya adalah ajib. Ajib itu adalah fi'il amr, jawablah anil asilah dari pertanyaan-pertanyaan bi ikhtisar. Bi ikhtisar dengan ringkas. Artinya ringkas. Kalau di Indonesia mungkin istilahnya jawaban singkat atau apa itu. Pokoknya itulah. Dan yang jawabnya singkat aja. Oke. Ini al-asilah ini jamak dari soal ya. Soal itu satu pertanyaan, kalau asilah itu banyak pertanyaan-pertanyaan. Dan soal pertanyaan adalah kam yauman ad-dirasatu fil usbu'. Baik. Kam yauman ad-dirasatu fil usbu'. Berapa hari pelajaran dalam satu pekan? Kam berapa yauman hari ad-dirasatu pelajaran fil usbu', di dalam al-usbu' sepekan. Kalau bahasa kita seminggu ya. Cuman Ana anjurkan, mungkin Ana tekankan, usahakan antum jangan menggunakan kata minggu. Kalau hari Minggu sebut aja hari Ahad, kalau seminggu sebut aja sepekan. Kan sebenarnya aneh di Indonesia nih. Hari Senin sampai Sabtu itu menggunakan bahasa Arab, tapi hari Ahad itu kenapa harus ganti pakai minggu yang entah bahasa mana itu. Kalau nggak salah Ana pernah baca atau pernah dengar itu bahasa Portugis atau mana gitu. Padahal selain itu hari Senin sampai hari Sabtu itu semuanya menggunakan bahasa Arab semua. Setelah itu udah paham ya. Senin dari kata Isnain, Selasa dari kata Sulasa, Rabu dari kata Arbi'a, Kamis dari kata Khomis, Jumat dari kata Jumu'ah, Sabtu dari kata Sabat. Kemudian hari Ahad itu Sabtu ya, harusnya hari Ahad. Cuman di sini ganti Minggu, nggak tahu kenapa. Baik. Langsung saja kita jawab yang soal pertama.
Saya cari di hiwarnya ya. Oke. Nah di sini. Nah sini. Jawabnya adalah perkataan fi ghalib. Dirasatu khamsatu ayamin fil usbu'. Pembelajaran 5 hari dalam 1 pekan. Nah itu soal pertama. Itu soal kedua. Mata al-utlah, kapan liburan? Mata itu kapan? Al-utlah itu liburan. Ini kalimat yang masyhur, yang udah terkenal. Soal itu udah tahu artinya. Kelas 2 ya. Insyaallah udah tahu kelas 2. Oke, kita cari sini. Sini juga jawabannya adalah perkataan fi ghalib. Al-utlah yaumal khamis wa yaumal jumu'ah. Utlah liburan pada hari Kamis dan hari Jumat. Mungkin karena kita masih belum tahu hari-hari dalam bahasa Arab yang diatur dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya adalah hitungan. Hari pertama adalah hari Ahad. Ahad itu artinya 1 ya. Ahad pertama, Senin, Isnain itu kedua, Selasa 3, Arbi'a 4, Khamis 5, Jum'ah itu dari kata jama' berkumpul, hari Jum'ah. Makanya sholat Jumat itu mana sholat berkumpul ya. Hari Jum'ah adalah hari berkumpul. Maka disyariatkannya untuk kita sebagai kaum laki-laki untuk sholat Jumat. Untuk sholat berkumpul. Dan yaumus sabat. Sabat itu mungkin dari kata sabat ya, 7. Seperti itu. Namanya kalau kita ke bahasa Indonesia itu aneh. Hari pertama kok harusnya Ahad kok ganti jadi hari Minggu, itu entah gimana ceritanya, walau alam. Nah, kalau Anda melihat di tanggalan-tanggalan yang ditempel itu biasanya pakai hari Ahad biasanya. Dan kadang ada juga yang pakai hari Minggu. Baik. Tadi sudah liburan al-utlatu yaumal khamis wa yaumal jum'ah. Baik, masuk ke soal ketiga. Mata saya dirusuh ghanimun wa ghalib. Nah, sini apa salah? Maza ya, maza bukan mata. Nah, saya sini nggak ada papan tulis ya. Mungkin nanti kalau di papan tulis, karena bisa tambahan mufrad atau tambahan kosakata. Itu ya, itu ada kata mata. Atau perhatikan kata mata kapan itu taknya panjang ya. Mata gitu, pakai alif bengkok. Adapun jika mata yang panjang mimnya ya, pakai alif yang tegak itu, mata itu artinya mati. Anak ulangi. Mata itu artinya mati. Adapun mata itu kapan. Jadi dalam bahasa Arab itu adalah salah satu bahasa yang paling sensitif. Jadi berubah harokat atau berubah panjang pendeknya aja itu bisa berubah makna. Berubah sifat hurufnya aja itu bisa berubah makna. Misalnya dalam itu surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu pakai ain ya, alamin itu alam. Adapun kalau misalnya diganti jadi alam itu artinya penyakit. Ini kalau salah baca bisa bahaya itu. Bisa berubah maknanya. Kita lanjut lagi. Tadi soal nomor 3. Maza saya darusuh ghanimun wa ghalib. Apa yang akan dipelajari ghanim dan ghalib? Maza antum sudah tahu artinya apa? Saya darusuh yang akan dipelajari ghanim dan ghalib. Baik. Kita kembali ke hiwarnya tadi, kita cari apa? Nah ini jawabannya ada di sini. Perkataannya si ghalib. As-saqafatul islamiyatu wal lughatul arabiyyatu wa riyadiyatu wal ulum wa hasub. Nah, itu jawabnya adalah itu. Adalah tadi pertama as-saqafatul islamiyah wal lughatul arabiyyah wa riyadiyat wal ulum wal hasub. Ada 5 mapel. Jawabannya adalah itu. Soal nomor 3. Langsung soal nomor 4. Mata tabadaul ikhtibarat. Nah, itu pertanyaan. Mata kapan tabadau akan mulai al-ikhtibarat, ujian-ujian. Jadi kapan akan mulai ujian-ujian? Kita cari di hiwar, percakapan si ghanim dan ghalib. Oh iya, ini. Nah, itu. Si ghalib di sini dia nanya masih ghanim. Mata tabadul ikhtibarat, kapan ujian-ujian akan mulai? Si ghanim menjawab, fi syahri Sya'ban, pada bulan Sya'ban. Nah, ini kita jawab fi syahri Sya'ban. Jawab singkat aja ya, langsung fi syahri Sya'ban, seperti itu. Nah, sebenarnya kita sebagai umat muslim lebih dianjurkan untuk menggunakan kalender Hijriah ya.
Karena ada ulama yang mengatakan haram hukumnya kita menggunakan kalender Masehi. Karena itu kalendernya orang Nasrani ya, orang kafir. Ya, maka kalau anak sendiri masih belum mendalami ya mana yang lebih roji, apakah hanya dianjurkan ataukah sampai haram. Kalau kita menggunakan kalender Masehi. Tapi anjurkan kita untuk menggunakan kalender Hijriah. Yaitu kalender murni dari umat Islam. Baik. Nah, ini sebutkan soal nomor 6. Soal nomor 5. Mata yantahil 'amud dirasi? Kapan habisnya tahun pembelajaran? Kapan habisnya tahun pembelajaran? Nah, soal-soal seperti ini soal pemahaman ya. Jadi antum dari hiwar tersebut apa yang antum pahami ditanya di sini ya. Mari kita lihat lagi tadi di hiwarnya. Kapan tahun pembelajaran berhenti? Nah ini si Ghalib nanya, mata yantahil 'amud dirasi? Kapan habisnya tahun pembelajaran? Nah, jawabannya adalah jawaban si Hunim, fi syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Nah, kita tulis ini. Fi syahri Ramadan. Soal nomor 5. Dan soal nomor 6, kam syahrun al-utlah? Nah, berapa bulan liburan? Kam itu berapa ya? Pertanyaannya adalah berapa bulan liburan? Kita cari di sini. Nah ini. Jawabannya adalah perkataannya si Ghalib. Al-utlatu salah satu asyhur. Liburan selama 3 bulan. Nah, jawabannya sini antum tulis. Al-utlatu salah satu asyhur. Baik. Kemudian berikutnya soal nomor 7. Aina daru hadzal hiwar? Nah, tanya adalah aina, di mana daru berputar atau berlangsung hadzal hiwar, percakapan ini. Nah, kita lihat sini, kita cari ya. Sini enggak disebutkan di sini, sebentar. Oh, kayaknya di kelas, sebentar, baca dulu. Oh, ini kelihatannya di luar kelas ya. Mungkin kalau kalian di sekolah, mungkin di mading ya. Jadi biasanya kan di sekolah, di halaman atau mungkin di depan kelas ada semacam kayak mading, ada papan pengumuman nah di situ. Jadi mungkin ini depan kelas ya. Jawabannya adalah amamal fasl. Karena ini dilihat ini berarti bukan di kelas ya. Karena di sini si Ghalib mengajak si Ghalib untuk masuk ke kelas. Berarti ini terjadi di luar kelas. Di papan pengumuman. Baik. Nah, di sini soal nomor 8, ainal mu'alim? Nah, di mana mu'alim? Mu'alim itu adalah guru ya. Secara bahasa artinya pengajar. Ada istilah mudaris, mu'alim. Sama ustadz itu bisa kita artikan sama, yaitu guru. Adapun perharfiahnya itu bisa beda. Al-mu'alim itu artinya pengajar. Sebentar. Al-mudaris itu pengajar. Kalau mu'alim itu yang pemberi ilmu. Mu'alim, ya, mu'alim pemberi ilmu. Tapi sama bisa kita katakan guru gitu aja. Adapun al-ustadz, kalau bahasa kita ya ustadz. Baik. Ainal mu'alim, di mana gurunya? Nah, ini disebutkan jal mu'alim. Mu'alimnya datang, berarti udah masuk di kelas. Wajal mu'alim, mu'alim telah datang, berarti mu'alimnya sudah masuk ke kelas, di dalam kelas. Baik. Berikutnya kita masuk ke tadrib berikutnya, yaitu latihan berikutnya. Ya, di sini yaitu sahih dan khoto ya. Jadi ini kalau benar kita centrang, kita checklist, kalau yang salah kita silang. Kalau ada tuh di liga nyebutnya sahih khoto. Kalau sahih ya kita kasih huruf shad, sahih kalau khoto kita kasih huruf kha. Nah, sini kalau yang ini soalnya berdasarkan hiwar yang ini ya, antara nada sama ilham. Ya. Kalau ulangi ilham itu kalau di Indonesia tempat kita itu seringnya buat nama cowok. Adapun ternyata kalau di tradisi Arab ilham itu buat nama cewek ya. Kalau ya teman ilham jangan dibully, kasihan. Ini pertanyaan adalah nada suriyatun. Nah ini nada itu suriyah. Ini benar atau enggak? Kalau belum kita checklist, kalau salah kita silang. Kita lihat nada. Nah, ini sebutkan nada ismi nada ana suriyatun. Nah, si nada ini orang Suriah berarti benar. Kita kasih checklist ya sini. Checklist. Nah, gitu. Berikutnya adalah ilham su'udiyatun. Kita tengok.
Benar, ilham su'udatun. Benar, kita kasih checklist juga. Nah, yang ketiga, tadarusu nada fi jami'ati ummil qura. Si nada belajar di jamiah atau universitas Ummul Qura. Kita lihat, benar atau enggak? Mana tadi? Oh, salah. Berarti yang benar nada dia tholibatun atau santriwati atau siswi atau mahasiswi atau belajar di Universitas Dimashq, Damaskus. Jadi ini salah ya. Khoto, kita kasih silang. Mana tadi? Itu 3 silang ya. Maaf. Maaf bergeser. Baik. Nah, kalau sistem pembelajaran online seperti ini, kali ini baru pertama kali anak ngajar ya pakai sistem online, jadi anak agak bingung gimana cara ngajarnya kalau yang soal seperti ini. Karena antum masih masih SMP ya, jadi memang harus ada bimbingan. Kalau antum udah SMA, sudah kuliah itu insya Allah lebih mudah ya, tinggal kasih tugas gitu aja, insya Allah antum udah paham. Nah, jadi kalau misalnya pakai Zoom atau model pertemuan online, itu tinggal anak suruh jawab aja. Dan karena seperti ini, maka anak harus aktif. Kalau anak cuma langsung gini aja, mungkin nanti antum agak kurang paham ya. Sebenarnya lebih enak kalau tatap muka langsung sebenarnya. Tip. Kita lanjut, yaitu soal ke berapa tadi? Nah, tadi nomor 3 salah, yang benar Dimashq. Dan nomor 4, terus ilham fi jamiah Dimashq. Ya, ini jelas salah ya. Harusnya ilham yang Ummul Qura. Ini salah, langsung aja kita bilang salah gitu. Kemudian Dimashq fi Suriah. Nah, Damaskus, kota Damaskus terletak di Suriah. Benar atau enggak? Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat di sini enggak ada ya. Di sini enggak ada disebutkan. Cuman pertama bisa kita lihat dari nyebut jelasnya ya, dari mafhumnya, dari pemahamannya. Si nada dia dari Suriah dan dia kuliah di Universitas Damaskus. Nah, artinya ada kemungkinan Jamiah Damaskus ini terletak di Suriah. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk lebih tepatnya antum bisa searching di Google atau antum bisa lihat di peta. Sebenarnya kalau ini pertanyaannya bukan universitasnya, tapi kota Damaskus. Nah, pertanyaan apakah kota Damaskus terletak di Suriah? Jawabannya adalah iya. Antum bisa lihat di Google atau antum bisa buka di peta ya. Kota Damaskus terletak di Suriah. Asalnya di Syam, cuman sekarang udah berubah menjadi Suriah. Daerah Syam itu terbagi menjadi 4 negara, yaitu Suriah, Palestina, Lebanon, sama satu lagi sama Yordania, itu Syam. Itu Syam. Dari Syam itu terpecah menjadi 4 negara itu tadi. Palestina, kemudian Suriah, Lebanon, sama Yordan. Itu antum catat, insya Allah bisa diujiankan keluar. Itu. Karena Syam itu adalah daerahnya daerahnya para nabi-nabi. Banyak yang berasal dari Syam. Soal nomor 6. Tadarusun nada fi kulliyatil ulum. Si nada belajar di kuliah ulum. Apakah benar? Mari kita cek. Nah, disebutkan si nada adrusu fi kulliyati tib. Nah, si nada dia kuliah di tib. Adapun si ilham fi kulliyatil tarbiyah. Berarti sintasi adalah salah. Yang benar adalah kuliah itu tib, bukan kuliah ulum. Soal nomor 6. Salah. Antum bisa silang ya. Salah. Yang nomor 7. Adrusu ilham fi kulliyatil arabiyah. Nah, salah. Tadi udah kita lihat si ilham kuliah di kuliah itu tarbiyah. Jadi ini salah ya, kita silang lagi. Ini ilham satakuna mudarrisan. Ilham akan menjadi guru, mudarrisatan akan menjadi guru. Kita lihat apakah benar. Benar. Sini ilham sa'akuna mudarrisatan insyaallah. Adapun si nada sa'akuna thabibatan insyaallah, akan menjadi dokter insyaallah. Baik. Jadi di sini benar ya, kita contreng, checklist. Nah, nomor 9 nada satakunu thabibatan. Nada akan menjadi dokter, benar juga. Nah, baik. Ini yang hifaz. Baik, nah ini kita masuk ke soal berikutnya.
Tadrib ajibani asla bil ikhtisar. Bi ikhtisar. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan singkat. Ini. Soal pertama. Man zaba ilal madrasah, siapa yang pergi ke kelas? Nah. Saya lihat sini, man zaba ilal madrasah. Kita cari sini ya tulisannya. Nah. Sini sebutkan Husan adhabu ilal madrasah. Husan aku akan pergi ke kelas. Berarti jawabannya adalah Husan ya. Yang pergi ke kelas adalah Husan. Oh iya. Satunya adalah mata yadhabu ilal madrasah. Kapan dia pergi ke sekolah? Kita cari. Itu mata itu pertanyaan waktu kapan. Kita cari yang menyebutkan waktu. Kita cari yang menyebutkan waktu. Di sini nah, jawabannya adalah perkataannya si Qasim. Al-waqtu mubakkir. Sa'atul an as-sadisatu sabahan. Sekarang masih pagi. Sekarang jam 6 pagi. Nah, itu jawabannya. Jadi, mata saya dabilal madrasah. Jawabannya adalah ini. As-sa'atu as-sadisatu sabahan. Jawabannya adalah itu. Jam 6 pagi. Selanjutnya soal ketiga adalah mata tabada'ul hisatul ula. Kapan jam pertama mulai? Nah, kita cari lagi di sini. Nah ini, si Qasim bertanya ke Husan, mata yabda'ul yaumu ad-dirasi? Kapan mulai pembelajaran hari ini? Si Husan menjawab, yabda'us sa'atu as-sabi'ata sabahan, jam 7 pagi. Tajab as-sa'atu as-sabi'atu sabahan. Nah, ini pertanyaan berikutnya, mata yantahil yaumu dirasi? Kapan jam pembelajaran selesai? Kita lihat. Nah, ini. Jawabannya adalah perkataan Husan di sini. Yantahi as-sa'ata al-wahidata dhuhran. Jam 1 siang baru berakhir. Nah, ini ada pertanyaan kelima. Kaifa yadhabu Husan ilal madrasah? Bagaimana? Ini pertanyaannya bagaimana cara Husan pergi ke sekolah? Apakah jalan, apakah lari, apakah goes, apakah naik motor atau naik pesawat? Di sini sebutkan mana tadi? Nah, ini. Si Qasim nanya, "Hal tadhabu bil hafilah?" Apakah engkau pergi dengan naik bus? Nah, ini yang tulis terjemahnya. Al hafilah itu bus. Sini enggak ada, di sini enggak terjemahnya ya. Tulis al-hafilatu bus gitu ya. Mana tadi? Nah, Syekh Hasan menjawab, la, tidak, adhabu bisayyarah, aku pergi dengan mobil. Nah, ibu Allah alam apakah Syekh Hasan naik sendiri, nyetir sendiri ataukah diantar? Pokoknya dia naik mobil. Sayyarah itu mobil, selalu udah tahu juga. Mungkin artinya belum tahu hafilah ya. Hafilah artinya adalah bus, antum tulis. Nah, kemudian kam hisatan yadrusu fil yaum. Kam hisatan yadrusu fil yaum. Kam berapa? Berapa jam pelajaran yang dipelajari Husan yang dia pelajari dalam sehari? Nah, sehari ada berapa jam pelajaran? Kita tengok. Kita cari sini. Nah, sini sebutkan nih. Si Qasim bertanya, kam tadrusu fil yaum? Kam hisatu tadrusu fil yaum, berapa jam? Kam hisatan itu. Oh ya, kam hisatan. Kam hisatan tadrusu fil yaum, berapa mapel yang kau pelajari dalam satu hari? Si Qasim menjawab, ada rusuh sita hisatin fil yaum. Aku belajar 6 jam dalam satu hari. Berarti satu hari ada 6 jam atau 6 mapel. Nah, soal berikutnya. Aina yadhabu fil istirahah. Nah, ini pertanyaannya adalah kemana dia pergi ketika istirahat? Kita cari sini.
Nah, sini ada. Syekh Qasim tanya ke Husan. Madza taf'al fil istirahah? Apa yang kau lakukan ketika istirahat? Husan menjawab, adhabu ilal maktabah atau ilal mukhtabar. Aku pergi ke maktabah, ke perpustakaan atau ke al-mukhtabar. Kita tulis. Yadhabu ilal maktabah atau ilal mukhtabar. Seperti itu ya. Antum sesuaikan zomirnya. Insyaallah antum kelas itu sudah paham zomirnya antara orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Soal antum sudah paham. Oke, kita masuk ke tadrib berikutnya. Alamatan khotiatan, silang, alamat silang, al-kalimah al-gharibah fi kulli majmu'ah. Nah, ini soalnya adalah antum mencari al-kalimatu al-gharibatu. Nah, kalimat al-kalimatil al-gharibati. Ya, kalimah adalah kata al-gharibah yang asing. Ini perintahnya antum adalah suruh mencari kata asing, mencari kata asing. Nah, di atas tadi di hiwar-hiwar itu ada kosakata baru. Nah, perintahnya di sini antum cari kata yang enggak ada di atas tadi. Anak ulangi, perintahnya adalah antum mencari kata yang enggak ada di atas. Yang enggak ada di kata yang ada di sini ya, yang di hiwar-hiwar tadi enggak ada. Baik. Jadi kita dalam setiap baris ini, setiap majmu'ah itu perkumpulan atau setiap baris ini, setiap nomor kita cari kata asing yang enggak ada di atas tadi. Yang pertama ada sofun, maktabatun, baitun, mukhtabar. Tolong lihat. Antum mencari yang enggak ada mana? Yang ada di atas. Sofun, kelas, tadi ada. Maktabatun, perpustakaan, tadi ada. Baitun, rumah. Nah, tadi ada enggak di atas baitun? Enggak ada. Baik, ini dia. Kita bilang ya. Di sini baitun enggak ada. Mukhtabar ada. Tadi ada mukhtabar ya. Semacam kayak dapur atau kantin itu mukhtabar. Soal kedua. Riyadiyat, tabib, ulum, hasub. Ulangi, ada riyadiyat, tabib, ulum, hasub. Bentar, yang ada mana? Kayaknya ada semua kayaknya nih ya. Nah, riyadiyat kayaknya ada riyadiyat. Riyadiyat, tabib. Kayak nggak ada, atau mungkin kalau ada pun kayaknya tadi topib ya. Topib kayak nggak ada, artinya topibah tadi kayaknya. Kita cari lagi. Kita cari. Di sini nggak ada ya. Sebentar, anak-anak bangun. Ya, di sini nggak ada ya. Yang ada adalah topib. Saya bisa antum lihat di sini kata yang nggak ada adalah kata topib ya. Tadi riyadiyat, matematika ada, topib nggak ada ya. Ulum ada, hasub, komputer ada. Di sini yang nggak ada adalah topib. Kalimah gharibah itu topib. Berikutnya nomor 3 ada as-sobah, az-zuhrun, al-masa, as-samak. Nah, ini yang sini yang nggak ada 2 ya, al-masa sama as-samak. Sini nggak ada. Berikutnya soal nomor 4. Ja'a, muallim, thalib, muhandis. Yang ada mana? Sekarang cek tuh, kayak nggak ada, nggak ada nih. Ya, ini yang nggak ada sini ada sebentar. Nah, ini nomor 4 ya tadi. Ya ada, mu'alim ada, thalib. Kayak thalib nggak ada ya.
Antum bisa cek sendiri nanti, kayak tolib nggak ada, kita silang, muhandis juga nggak ada. Kalau salah nanti antum bisa perbaikin ya, antum tengok sendiri yang ada mana, yang nggak ada mana. Intinya di sini perintahnya adalah mencari kata yang nggak ada di dalam bab ini. Itu bisa merujuk, bisa antum tengok lagi. Berikutnya adalah yaktubu, yantahi, ulum, yabda. Sini yang nggak ada adalah ini ya, yaktubu yang nggak ada, yaktubu nggak ada, kita silang. Ghonim tadi ada, kholah tadi ada, ghalib ada, qasim ada semua. Ini ada semua ya. Mungkin kalau ada semua mungkin nggak perlu kita silang mungkin ya. Berarti tadi yang ini tolib kayaknya topik nggak tahu ada tuh nggak ada itu ya. Karena nggak ada yang kita silang. Nomor 9 al-mu'alim ada, ad-dirasah ada, at-thalib, al-muhandis. Tolib ada atau nggak? Pokoknya untuk cari kalau nggak ada ya kita diamkan. Kan kalau ada yang kata asing kita silang. Thalibah tadi ada. Ilham ada, Umaridah ini nggak ada, kita silang. Tobit tadi ada. Oh iya. Ini adalah latihan kedua, at-tadribu afani. Sil bainal mufrad wal jama'. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menghubungkan atau kita panah gitu ya, antar kata. Yang atasnya adalah kata mufrad. Mufrad itu adalah kata tunggal. Adapun yang bawah adalah kata majmu' atau jamak. Jadi kita cari pasangannya. Kita cari syahrun, jamaknya adalah asyur. Kita cari asyur mana? Oh ini asyur di bak, maka kita panah ya ini. Kita panah ke sini, seret gitu, asyur. Dan soal kedua adalah hurfah. Hurfah jamaknya adalah huruf. Ketemu kita panah seret ini huruf nomor hamzah, nomor alif. Nomor 3 solah jamaknya adalah solawat. Kita cari mana? Tiha ketemu kita panah solawat. Berikutnya adalah hisah itu mufrad jamaknya adalah hisos. Kita cari di bawahnya pas. Nah ini kita panah ya ketemu. Lalu adalah yaum jamaknya adalah ayam ini di jim kita panah ketemu. Nah seperti itu. Baik. Nah pelajaran berikutnya adalah urutan ya. Urutan 1, 2, 3 sampai 10 itu angka urutan. Jadi nanti di bahasa Arab itu angka hitungan dan urutan itu berbeda. Anak ulangi, dalam bahasa Arab hitungan dan urutan itu berbeda. Nah, sebagai contoh dalam bahasa Indonesia pun berbeda. Misalnya ada kata 1. Itu hitungan 1, 2, 3. Kalau urutan pertama, kedua, ketiga. Itu kalau urutannya. Jadi berbeda ya. Antum bisa pahami dalam bahasa Indonesia hitungan dan urutan itu pun berbeda. Contoh hitungan 1, 2, 3. Itu angka 1, 2, 3. Itu jumlah atau hitungan. Adapun untuk urutan itu ada pertama, kedua, ketiga, keempat, seterusnya. Pakai itu untuk urutan. Dalam bahasa Arab nanti bentuknya berbeda. Nah, sini ada perintah. Biasa ada gambar mata, telinga, dan anak panah berputar. Yang antum lihat dan ulangi. Anda bacakan dulu, baru nanti antum ulangi ya. Pertama adalah al-ula. Al-ula artinya adalah yang pertama. As-saniyah kedua. As-salisah ketiga. Ar-rabi'ah keempat. Al-khamisah kelima. As-sadisah keenam. Terus sampai ke 10 ya. As-sabi'ah, as-saminah, at-tasiyah, al-ashirah. Itu semua urutan. Jadi misalnya gini. Sebagai contoh. Misalnya gini. Orang kelima. Maka dia dalam bahasa Arab sebutnya al-khamisah. Yang kelima. Seperti itu ya. Kalau 5 orang beda. Kalau 5 itu nanti bukan pakai khamisah. Tapi pakai kata lain. Misalnya khomsah gitu. Atau khumus. Nanti itu ada
ada kaidahnya tersendiri. Adapun ini untuk kaidah urutan. Baik, ana bacakan, antum ulangi. Al-ula. Al-ula. As-saniyatu. As-saniyatu. As-salisatu. As-salisatu. Ar-rabi'atu. Ar-rabi'atu. Al-khamisatu. Al-khamisatu. As-sadisatu. As-sabi'atu. As-saminatu. At-tasi'atu. Al-ashirah. Nah, seperti itu ya, itu adalah kata urutan. Nah, sini ada soal. Ini karena sudah setengah jam lebih, mungkin anak cukupkan nanti pakai satu soal aja ya. Habis itu kita sambung besok. Nah, anak tekankan lagi, anak ulangi. Untuk bab kali ini adalah urutan. Urutannya. Anak ulangi, untuk kali ini adalah urutan. Nah, misalnya kita mau bilang jam kedua. Jadi kita sebut hisatu as-saniyatu. Oh, jam ketiga al-hisatu as-salisatu. Bukan al-hisatu salasah, itu salah ya. Kalau kita katakan al-hisatu salasah, maksudnya jam ketiga itu salah. Yang benar al-hisatu as-salisatu. Gitu. Kalian bisa paham. Kalau antum belum paham nanti bisa tanya di classroom ya, di komentar, atau bisa japri anak kalau antum belum paham. Kalau nanti anak jelaskan. Karena anak ulangi lagi, sebenarnya untuk pembelajaran itu lebih enak tatap muka langsung. Jadi bisa lebih transparan, kalau bingung bisa langsung nanya. Sebelum online seperti ini ya kadang agak bingung, kadang kurang paham juga ya. Apalagi kalau kita, daerah kita mungkin ada yang sambil belajar, sambil nyari yang lain. Sambil makan, atau sambil mainan, itu biasanya banyak terjadi ya. Sebenarnya itu tidak diharapkan. Karena kita yang perhatian aja kadang kurang paham, apalagi yang disambi yang lain. Baik. Benarnya adalah ta'drib pertama. Soal pertama adalah rotib al-i'dad. Jadi kita suruh rotib ditertibkan, diurutkan jumlah ya. Berarti di bawah kita tulis ya ini. Ini ada at-tasi'atu, al-ashiratu, as-sabi'atu, as-sadisatu, as-saminatu. Kita urutkan dari yang terkecil. Ini sini udah dikasih jawaban. Pertama ada as-sadisatu. Nah, kita urutkan habis as-sadisatu apa? Yaitu as-sabi'atu, atau kemudian as-saminatu, at-tasi'atu, dan al-ashiratu. Seperti itu. Terus kan dari anak kita lanjutkan besok karena udah setengah jam lebih. Dan antum pahami. Kalau antum belum paham bisa nanya ke anak. Syukron. Juga untuk tambahan, kalau misalnya antum mau biar lebih paham, antum bisa nyari di YouTube ya. Di YouTube ada tuh, antum cari aja pembelajaran kitab Al-Arwah Bina Yadek atau kitab AB, ntar muncul di YouTube. Antum bisa pakai itu juga untuk referensi, untuk tambahan biar antum bisa lebih dapat ilmu lebih banyak, nggak cuma dari anak, juga biar antum bisa lebih paham. Karena yang selama yang ngajar, mereka yang sudah senior, sudah berpengalaman, sementara anak kurang berpengalaman ya dalam ngajar ini. Baik. Syukran. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.